antara tanda-tanda kekuasaannya, yakni kekuasaan Allah, ialah Dia Allah telah menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Apa tujuannya? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang nyata bagi kaum yang mau berpikir. Paham ya? Iya, manusia mau berpikir mana paham. Kita kan ada otak, tapi digunakan otak itu. Ya. Jadi ini sudah di sini sudah tahu ini. Kita dapat menilai sendiri keluarga kita sendiri. Dari ayat ini sahaja. Banyak poin yang kita terasa lemah. Ya. Keluarga itu ya macam pembangunan, surau, rumah, dan mana-mana bangunan. Ya, itu keluarga terdiri dari batu batan. Batu batannya kita itulah bapak, emak, anak, cucu, cicit, kakek, nenek yang berada di rumah itu. Ya. Oleh itu masalah keluarga boleh dianggap remeh. Negara ini kacau sebab keluarganya kacau. Keluarga kacau sebab individu keluarga itu memang betul. Nah, inilah Islam datang nih. Nah, ini keluarga menurut ajaran Islam, menurut syariat, itu kekuatan yang fundamentalis dari masyarakat dan negara. Sarawak boleh merdeka karena individunya, individu yang kuat. Kalau tidak kita merdeka-merdeka. Karena apa? Karena ada ambil berat. Ya, itu. Masyarakat ini akan tentram seandainya keluarga-keluarga itu tentram. Ya. Karena kedua-duanya ini adalah secara mutlak terdiri dari kumpulan-kumpulan keluarga, ya, semata-mata. Ada orang juga mengumpamakan keluarga itu ibarat ya sel-sel yang membentuk tubuh ini, urat-urat nih. Ya, kita ini satu keluarga, satu body disebutnya dalam hadis. Kita ini satu keluarga ini. Orang Islam ini satu keluarga. Disebutnya dalam hadis itu satu body. Yang terdiri dari kaki, tangan, kepala. Satu hancur, hancur semua. Begitu juga masyarakat. Kita akan menilai di dalam satu kampung selalu resah, mesti keluarganya betul. Keluarga-keluarga itu. Negara itu kacau sebab masyarakatnya kacau. Masyarakat kacau sebab di dalam masyarakat itu keluarga-keluarganya memang kacau. Kalau keluarga-keluarga itu baik, niscaya masyarakat dan negara pun menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau keluarga-keluarga itu buruk, misalnya ya berlumuran kemaksiatan dan kemungkaran, maka masyarakat dan negara pun menjadi rusak dan buruk. Oleh itu Islam secara khusus sekali memberikan ketetapannya mengenai pembangunan keluarga. Orang lain niru Islam. Islam panduannya Quran.
Quran itu firman Allah. Dan keluarga-keluarga, individu-individu itu yang mencipta Allah. Jadi kalau ikut panduan Quran, keluarga itu insya Allah. Sebab ngikut yang menyusun, yang mencipta. Satu nikah. Ya. Bahasa kitanya kawin. 40 tahun yang lepas, saya baru kenal ada roti, namanya roti kawin. Di Lawas, di Limbang, di Sarawak sih kenal. Rupanya dikawinkan. Nauzubillah. Ada hamba Allah sekarang ngawinkan asu. Dipestakan. Memang dunia sudah gila. Individunya gila. Patut masyarakatnya gila. Sedang dipersoalkan. Menghina itu. Karena menggunakan adat-adat. Bukan adat anjing. Tapi adat masyarakat. Seolah-olah disamakan dengan manusia. Itu sudah dunia. Oleh itu, jangan marah. Ada orang mengatakan dunia sudah kiamat. Kalau dunia belum kiamat kan tentram. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Pembangunan keluarga mesti melalui nikah dulu. Saya setuju, setuju. Baik sih baik, ada pra perkawinan. Nah. Datang dua-dua dengan girlfriendnya. Itu. Ada baiknya, sudah kita ambil baiknya saja. Meskipun saya kurang setuju. Girlfriendnya dibawa. Ikut pra perkawinan. Nah. Patutnya di kelas-kelas macam ini. Mulai dari sekolah menengah sudah diajarkan. Supaya faham, ya. Tapi yang berkaitan sudah ada usaha. Tinggal teknikal aja yang patut diperbaiki, ya. Jadi nikah atau perkahwinan yang sah. Yang kita sedih adalah baru dijodohkan, baru tunang, sudah macam udah kawin. Ada yang pergi piknik tahu, padahal belum kawin. Dan ibu bapaknya ikut. Orang dulu dipingit. Nah, kalau sudah tunang, sudah sih boleh kemana-mana. Sekarang sih bebas. Ya, apalagi sekarang ada motosikal. Boleh, bebas berdua. Ini sikit-sikit kita perbaiki. Ingatkan saya, kalau anak saya macam itu, ya, kamu baru tunang, belum kawin. Ya, oleh itu segerakan perkawinan tuh, jangan tunda, jangan nambah-nambah dosa. Tidak semestinya di majlis yang besar, nikah dulu, nanti kita teruskan, akad nikah terus. Nanti majlisnya biarlah, sudah punya anak kah? Tidak penting majlis itu. Yang penting akad nikah. Saya ulangi. Jangan nambah-nambah dosa. Kita, ibu bapak yang dosa. Membiarkan anak kita macam itu. Nah, ini hati-hati. Ingatkan saya. Pun saya keliru. Ya, jadi nikah itu ditetapkannya oleh Allah. Bukan kita yang ngatur. Yang kita ngatur itu banyak itu. Ya, pasang cincin itu kita yang ngatur. Ya, Kristen itu. Prawedding tuh pusing-pusing ngambil gambar tuh. Kita yang ngatur. Lalu manok tuh digigit-gigit itu. Lalu bosong kita ngatur. Selama tidak bertentangan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nikah itu sendiri ditetapkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu disebutnya adalah nikah adalah cara, coba, satu-satunya untuk membangunkan keluarga yang sah. Dan satu-satunya cara pula untuk memperoleh keturunan yang sah. Dan dengan demikian, turut serta dalam memperkembangkan keturunan-keturunan yang sah dari umat manusia. Jangan ada ekoran disebut nanti. Kita anak siapa? Nauzubillah. Ya. Oleh itu saya mengingatkan, tidak ada istilah anak zina, tidak ada. Yang dosa ibu bapaknya. Yang berzina itu. Anaknya tidak. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, semuanya fitrah. Ya, itu. Perkawinan menurut cara atau model. Ya, bikinan manusia ya pahamnya. Ya. Seperti lewat pendaftaran atau catatan sipil ya. Ya mungkin di kita sih terjadi dan di Indonesia sebelah kita sedang diperbaiki. Antar agama. Sebab kita ini kan ada majlis agama, ada juga majlis lain. Jadi orang yang suka kepada majlis agama, dia cari majlis lain. Nah, itu nah. Sebab dia faham. Oleh itu, yang semacam itu, yang sekedar register saja, atau civil ya, tidak sekali-kali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkawinan itu semestinya menurut ketetapan Allah. Oleh itu definisi nikah dalam Islam ialah pelaksanaan perikatan atau tadi saya sebut akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan kedua pihak yang dilakukan oleh seorang wali dari pihak wanita menurut tata cara yang ditetapkan syariat Islam untuk menghalalkan percampuran keduanya. Dan tujuannya menjadikan mereka berdua berkecondongan teman hidup satu sama lainnya. Ini kita sudah punya anak cucu, ini refresh saja untuk anak kita, bukan main-main nikah itu. Sehari nikah, esok cerai. Sebab apa? Saya faham. Ada orang bagi kursus, saya mau hadir. Ngaji sih, baca buku sih. Ya, itu. Jadi itulah kekacauan. Bangunan itu kita bangun, batu batanya baik, apanya baik, cara membangunnya sih baik. Nah, oleh itu, mulai dari pertunangan, ya, tunang ya, faham, khitobah, yang didahului oleh usaha saling kenal mengenal, atau resik ya, saling silaturahim dulu antara kedua pihak pria dan wanita itu sampai kepada persetujuan mereka yang harus dilahirkan dalam bentuk ijab dan kabul baru resmi. Dan ini dilaksanakan oleh seorang wali dari pihak wanita. Ya, ijab kabulnya itu nah, menurut barangkali ada yang setuju, ada yang tidak sebab pendangan. Ada yang wali tak penting. Apa sebabkan sudah dewasa. Silahkan saja pendapat. Tapi apa yang kita baca di sini, harus ada seorang wali dari pihak wanita disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Saksinya harus paham, jangan sembarang ambil saksi.
Jadi kalau ada apa-apa cara, barangkali tidak berkenan atau tidak memenuhi syarat, dia akan tegur. Bukan hanya menyaksi, tapi faham apa yang dilaksanakan itu. Itu tentu lebih baik. Namanya kita manusia, ya. Ada silih silap. Semuanya itu telah ada ketentuannya dalam Islam. Kalau boleh terangkanlah kepada wali. Kepada saksi terangkan. Sebelum pelaksanaan. Oleh itu, janganlah sembarang saksi. Pungut aja dari jalanan. Itu. Malah sampai-sampai soal siapa saja yang boleh dikawini. Ya. Dan siapa saja yang diharamkan baca surat An-Nisa. Ada 15 grup yang tidak boleh kita kawini. Ya, kalau saya keliru, rujuk ke surat An-Nisa. Kawin juga sering disebut walimah. Nah, dan pula ketetapan dan ketentuannya. Di dalam pembangunan keluarga itu Islam memberikan ketentuannya tentang kedudukan masing-masing suami istri. Kita asal kawin sih paham tugas istri itu apa. Haknya apa, kewajibannya apa. Sedih kadang-kadang saya. Sampai tua jadinya saya paham, saya menghayati. Tahu kita terpaksa saya nambah. Sudah menjelang tua-tua macam kita. Cerai sih, apa sih, tapi sudah tidak mau seduduk lagi. Si mau satu bilik lagi. Si faham itu. Ada berapa yang saya tahu. Ya. Makan sama, pergi sama, tapi bila balik sudah tidak satu rumah lagi. Padahal belum cerai. Itu namanya sik faham. Apa itu suami, apa itu istri. Nah, itu perlu. Nah, tidak tahu hak-hak dan kewajiban mereka. Dalam keadaan bagaimana dapat terjadi, ya maaf, poligami. Nah. Sampai kita sih boleh sentuh yang namanya poligami. Saya dulu, maaf, dibagi tahu oleh seorang tokoh, Ustadz di Sarawak ini pantang poligami. Bagi saya bukan masalah pantang. Benar sih itu ada dalam Islam. Itu. Dalam pelaksanaan kita suka sih suka tuh lain. Tapi Islam ada ayatnya. Surat An-Nisa di awal-awal. Itu. Tapi sampai kita sih boleh mengajar bab poligami tahu. Jangan, apalagi yang poligami itu Ustaz, langsung jamaahnya tiada lagi. Itu dalam pengajian ibu-ibu. Langsung murid-murid itu jauh. Sebab Ustaznya poligami. Tidak ada cakap sah, tidak sah. Dibenarkan, saya dibenarkan. Sengaja oleh pihak-pihak tertentu ya, dibagi cucuk gitu. Dosa kita kalau anti poligami. Juga dosa kalau si tahu syarat rukunnya. Nah, itu. Sampai saya diberitahu oleh seorang hamba Allah, kalau kita kasihan sama perempuan, kawin aja semua. Jangan poligami karena kasihan. Tengok perempuan kasihan kawin. Tengok lagi kasihan kawin. Bukan masalah kasihan. Ya. Si cukup. Ya. Itu. Betapa hukum menikahi wanita yang bukan muslimah. Atau perkawinan wanita muslimah dengan pria berlainan agama. Yang kita susah mengatur itu artis-artis. Iya. Dia lebih suka murtad daripada si boleh. Ya itu ketara betul Islamnya memang si faham. Nah, jadi perlu dididik. Iya, ya.
Tuh, hukum perceraian, talak dan rujuk. Ya, kita main-main talak, emosional. Belum apa-apa udah talak 3. Lepas itu mau rujuk. Mulutnya celupar betul. Sikit-sikit talak 3. Ujung-ujung datang ke yang berkaitan. Boleh saya rujuk, boleh saya rujuk. Lalu hukum warisan. Saya sentuh sedikit warisan. Jadi seorang hamba Allah di zaman kecemerlangan Islam punya anak 2. Yang satu anak itu soleh. Nah, rajin sholat. Dan yang satu memang nakal. Belum apa-apa dia sudah cakap. Ya. Nanti kalau saya meninggal, warisan bagi saja yang soleh saja. Yang si soleh jangan dibagi. Lalu Rasulullah mendengar itu, kata Rasulullah, lelaki itu masuk neraka. Warisan itu urusan Allah. Faraid. Bukan urusan kita. Gitu. Lalu ada seorang anak karena dia pelihara bapak emaknya. Begitu meninggal, terus minta warisan semua. Sebab aku sudah melihara dia. You tidak. Anak itu masuk neraka itu. Ngatur sendiri. Kalau ikut kiasan tadi. Serahkan kepada yang pakar. Bagaimana mestinya mengatur harta waris itu. Jangan ngatur sendiri. Oleh itu ada al-wasi. Nah, sekarang si terkenal lagi. Artinya al-wasi itu macam orang putih. Ya, ada suratnya yang disain oleh kita, ada al-wasi. Persoalan anak, kalau ditakdirkan na'udzubillah cerai, ya, dan kedudukannya dan lain sebagainya. Ada teori sekarang sudah cerai, tapi demi anak bebas ulang alik ke rumah dia. Banyak teori baru yang perlu Ustadz kita memahami situasi sekarang. Yang dulu-dulu sih pernah terjadi. Macam perkawinan lain agama misalnya. Dulu sih pernah dengar. Sesudah pergaulan begitu bebas, maka terjadi apa yang terjadi. Termasuk persoalan anak. Berminggu-minggu ya di mahkamah. Yang saya sedih tadi udah cerai karena demi anak, supaya anaknya, kata dia, kata mereka, seolah-olah kami belum cerai. Gitu. Jadi duduk makan sama. Itu. Jadi anak nampak bapak emak masih ada. Itu kan guna teori, nah. Si tahu Islam. Itu. Apa hak-hak istri di atas suami? Kita ulang kaji. Meskipun sudah umur, kita perbaiki mana-mana ada kelemahan. Bagaimanakah hak istri atau suami dalam keluarga muslim? Hak-hak istri atas suami kadangkala bersifat keuangan saja. Dan kadangkala bukan keuangan. Harta saja ingatnya. Perinciannya adalah sebagai berikut. 1 mahar, jelas. Siapa-siapa yang masih belum bayar mahar, cepat bayar. Dalam soal mas kawin, mau ditonton, jadi riya. Udahlah, selama dibenarkan, disahkan oleh Islam, ya, yang kita arak itu, kan itu adat. Ya maaf ya, saya ketika mau kawin itu, saya bawa beg 1 dengan emak, dengan 1-2 keluarga, datang. Nah, siapa yang tahu. Siapa pun yang nanya-nanya. Kita sih, ya,
Wah, bawa, oh, baru kawin esoknya cerai. Nauzubillah. Kembalikan nawaituna. Yang penting yang wajibnya saja. Supaya perkawinan kita sah. Itu aja. Ya. Nafkah untuk makan minum, pakaian, perubatan. Ya. Ya, saya bukan mempermasalahkan. Punya anak sampai cucu. Kasihan neneknya. Membebankan. Tapi nasihat kita ini sering harus bijak ya. Saya cakap sama belia-belia, terutama yang di pusat latihan dakwah, kalau boleh, you tak payah kawin lah sebelum kerja. Ini sih, masih sekolah, udah kawin. Lalu anaknya dititipkan sama nenek. Lalu susunya dari siapa? Ya, ini bukan hukum hakam, tapi ini boleh dijadikan sebab mengkhawatirkan munsik bijak. Gitu, nah. Kehidupan ini kan tercabar. Hari ini malam Ahad, kan besok malam Isnin. Belum tentu sama dengan malam Ahad atau Sabtu malam. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan you lakukan esok. Lalu itu susun. Umur sekian, sudah kawin sekian, sudah kerja sekian, baru saya kawin. Ada susun. Kalau boleh, jangan membebankan siapapun. Karena itu dikhawatiri ada masalah. Kalau bijak-bijak. Nah, seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah hak-hak istri atas kami? Maka Rasulullah menjawab, engkau makan, ia makan. Sama-sama makan. Kalau engkau makan sate, bini makan sate. Engkau makan di kedai, bini di rumah saya makan. Pagi sarapan di kedai. Saya jumpa istri, nah. Ini saya cakap ini tidak mengatakan salah dan betul. Jumpa seorang istri sedang makan di kedai. Dengan siapa? Ya, sendiri. Habis mengajar. Jadi, sudah mula. Bini makan di kedai sana, suami makan di sana. Mudah-mudahan tidak ada masalah, understanding. Tapi ini hati. Ya, itu. Engkau makan, ia makan. Engkau berpakaian, ia berpakaian. Bininya pakaiannya kemas dan mahal, suaminya selekeh. Suaminya hebat, bininya ala kadar. Tidak sesuai dengan panduan. Saya katakan tadi, ini. Hati ini. Apalagi yang disebut poligami tadi. Yang satu rumahnya cat kuning, yang satu hijau. Nah itu. Jangan sekali-kali memukul wajah. Ya. Jangan mencaci maki, mencaci hamun. Dan jangan memarahi terkecuali di rumah. Diheretnya keluar, ditendangnya di luar. Pergi ke office, dibentaknya di office. Coba cantik ya kalau cara Islam. Ikut contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah disahkan, dihalalkan bagi seorang pria muslim suami mengabaikan nafkah
dan pakaian istrinya. Ya. Pun tidak diperbolehkan seorang muslim memukul wajah istrinya. Karena apa? Karena perkara tersebut merupakan satu penghinaan bagi kehormatan manusia. Saya tambah sedikit. Jangan suka nyebut padan muka. Padan muka. Apa itu? Kenapa cuma mukanya yang dipadan? Itu bahasa apa itu? Tidak Islamik itu bahasa itu. Kenapa ada sesuatu kita tidak suka tapi padan muka? Siapa yang mencipta muka kita? Itu menghina itu kalau disebut padan muka. Oke lah, sebutlah apa. Jatuh, kok hati-hati kak. Kita tidak. Padan muka. Tuh. Dari bahasa mana itu? Siapa mengajar itu? Lupakan itu. Ya. Dari kata-kata mukul muka. Ya. Saya coba. Termasuk ucapan padan muka. Apa itu kata-kata itu? Nah, itu penghinaan bagi kehormatan manusia. Wajah ini penting. Nah, kita sholat pun apa? Wajah tuh. Sampai Allah menerusi ayatnya. Sebut wajah menghadap Allah. Kan kehormatan. Nah, itu. Jangan dianggap wajah kita nih tidak ada arti. Berwajah-wajah. Nah gitu, nah. Bahasa Inggrisnya face to face. Oh, hebat betul. Ya, hormati wajah kamu itu. Malah wajah wanita itu merupakan pusat dari kemolekan tubuh. Yang kita tengokkan wajahnya. Yang pergi ke dandanan itu kan yang didandan wajahnya. Nah. Sudah tua tapi cantik Ustaz kan? Wajahnya yang disebut. Silakan apa yang lainnya. Tapi wajah sih pernah dilupakan. Pemukulan tentu saja dapat terjadi jika sang istri melakukan pengingkaran. Hati-hati pengingkarannya nah, terhadap akidah Islamiyah dan syariat Islam. Nauzubillah, si sholat, si puasa, si taat sama suami. Tapi caranya yang itu perlu itu ya. Oleh itu di sini ya, tetapi itu pun tidak diperbolehkan dengan pukulan yang kuat. Apalagi pukulan yang dapat membawa cedera. Lebih lagi mematikan. Ada seorang ibu sedang hamil dipukul. Ya, terjadi. Sekarang ini tidak ada rahasia lagi. Semua viral. Ya, oleh itu hati-hatilah. Padahal Allah menjaga. Nah, tapi manusia yang menyebarkan. Memang manusia ini sumaradadnahu asfala safili. Yang tadinya ahsanu taqwim lalu asfala safili. Sehingga disebutnya apa? Lebih buruk daripada setan dan iblis. Ya. Itu. Jadi diperbolehkan asal jangan kuat apalagi mematikan. Sebaliknya tidak diperbolehkan, yakni dalam keadaan sang istri lebih kuat dari suaminya. Juga tidak diperbolehkan mencerca sang istri. Ya, karena itu adalah juga pukulan ya melalui kata-kata yang terucapkan. Ya Allah, sama istrinya dibodoh-bodoh. Kenapa dulu dikawin? Kalau punya bini bodoh dikawin. Sekarang baru cakap bodoh. Udah tua dibodoh-bodoh. Waktu muda sih I love you. Aneh. Oleh itu kita belajar Islam ya. Saya pun sama ngingat-ngingatkan. Belajar akhlak. Belajar adab. Soal perkawinan. Tiru cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti misalnya nyebut-nyebut wanita celaka kau, ya Allah. Ya, dan sebagainya. Suami terhadap istri dan istri terhadap suami mestilah mempunyai kesabaran. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu, istri-istri itu pakaian bagi kamu. Dan kamu juga pakaian bagi mereka. Jadi saling ada kesabaran. Ada seorang ustadz mengatakan, kalau istrinya nakal, didiklah oleh kamu sebagai suami. Kenapa dicaci maki? Saya bodoh, sebab kamu saya mendidik saya. Ujung-ujung dikawin aja padahal bodoh. Kenapa sekarang baru cakap bodoh? Dulu sih kita memerlukan, kata istri itu, pendidikan, Bang. Nah, itu. Jadi udah, kita didik sajalah. Nah, itu. Ya, ini penting, ya. Maka disebut suami terhadap istri dan istri terhadap suami itu hunna, itu istri-istri ya. Libasul lakum, pakaian bagi kamu suami-suami. Wa antum, dan suami-suami itu libasul lahun. Oleh itu seorang muslim wajib mempunyai kesabaran terhadap istrinya. Maaf-maaf, apalagi istrinya lebih muda. Jauh lebih muda. Atau kurang pendidikannya dari suaminya. Oleh itu yang namanya kufu itu agak luas sedikit. Kalau artis, kawin sama artis, belum tentu. Orang kaya kawin sama orang miskin. Kaya sama kaya, belum tentu. Kufu itu sama-sama paham agama. Oleh itu ketika orang itu memilih istri, ya, kawinilah 4. Ya. 1, turunan. Kedua, ya dia ya tadi nasab, ya turunannya, kecantikan, kekayaan. Tapi yang keempat itu kuncinya, agama. Ketika dia mau mengambil anak kita yang perempuan, tanya, Muslim kah bukan? Itu dulu. Kadang-kadang kita tanya, salat subuh berapa? 3, Pak. Ya Allah, salat subuh 3. Itu tes. Itu perlahan-lahan. Apakah nanti saya jadi Muslim dulu? Ya mungkin kita bimbing gitu. Nah, tapi kalau awalnya belum Islam, macam mana? Oke, dia masuk diislamkan. Demi perkawinan. Sebab perkawinan itu banyak sebab latar belakang. Satu di antaranya sebab mau kawin, maka dia mau masuk Islam. Ada yang berpendapat tak ada masalah, tapi bimbing Islamnya. Sesudah kawin dia bebas lagi. Nah, ini masalah. Apalagi calon suaminya itu kaya. Lalu calon mertuanya suka yang kaya-kaya, tuh kan? Tanya dulu agamanya dulu. Insya Allah taribat yadak, ringan untuk mencari kekayaan. Kalau Muslim betul. Itu. Kalau agamanya betul. Tak kalau punya menantu agamanya betul, tapi pemalas. Apalagi si sholat. Adakah agamanya betul si sholat? Gitu kan? Nah itu yang keempat ya, agama. Nah, bukan masalah masih turunan bangsawan kah? Cantik kah? Kaya kah? Tapi agamanya. Wallahu alam, kenapa disebut yang keempat? Nah, kuncinya. Saya menganalisis, jangan dipermasalahkan. Mun ada orang kawin sama yang cantik. Si boleh kah? Gitu kan? Tapi muslimah kah? Bukan. Karena pada umumnya tertarik kepada kecantikannya. Padahal agamanya rusak. Nah, itu masalah.
tertarik kepada kekayaannya. Agamanya hancur. Tertarik kepada keturunan. Gelaran dan lain sebagainya. Tapi agama kurang diambil berat. Oleh itu jangan marah kalau keadaannya tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, itulah. Hendaklah selalu disedari kebaikan-kebaikan sang istri. Kelebihan-kelebihannya di samping kekurangannya. Ya, saya pernah kan ya saya cari tajuk itu, nanti kita baca. Kalau sudah kawin nampak aslinya. Kalau I love you semuanya dipolis. Iya, yang tadinya lokek pun dermawan. Begitu kawin langsung nampak lokeknya. Itu saya dapat tajuk dikarang oleh kawan saya di Amerika. Cantik. Untuk nasihat perkawinan. Semua sesudah kawin baru tahu siapa dia. Betul sih, silahkan. Cuma kita kan sih boleh buka-buka aurat. Nah, tahu siapa bini kita. Tahu siapa kita. Sesudah kawin. Ada yang bawa kereta cantik. Ujung-ujung. Kereta apa? Sewa. Kan? Sesudah kawin. Ada juga. Baru akan nikah. Polis datang. Tangkap dia. Dia pencuri. Tuh kan? Sesudah kawin. Nah. Naudzubillah min dzalik. Ya, oleh itu ketahuilah kelebihannya dan kekurangan. Tutupilah kekurangannya. Ambil kelebihannya. Ya, itu seperti mana Islam mewajibkan kepada suami menanggulangi, mengatasi serta sabar terhadap perkara yang dibenci pada tingkah laku istri. Sabar, apalagi sudah tua macam kita. Demikian jugalah diperintahkan kepada sang istri untuk apa? Untuk bertindak sabar terhadap suaminya. Dan berusaha menurut kesukaan suaminya. Menurut daya kesanggupannya. Kita sambung. Ya, sebab ini penting. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.